Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Biso Mapan, bincang sore tentang masa depan di channel DJ Labs TV. Masih dalam suasana Imlek, kami mau mengucapkan Kongsi Fat Cai, Sinian Kuai Le, Wang Seru Yin, Nian Nian Yo I. Semoga di tahun ini kita diberikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Di episode 54 bareng Cinesia, kita akan bahas tentang suatu praktik ilmu yang udah ada dari sejak dahulu kala. Ilmu ini berasal dari Tiongkok. Ilmu Feng Shui, di mana ejaan Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Nah, sekarang udah bergabung bersama kita via Zoom meeting Ibu Jenny Feng Shui, narasumber kita yang merupakan Feng Shui Modern Expert. Kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatur rumah atau hunian yang baik dalam sisi Feng Shui ini. Nah, tentunya Cinesia juga nggak lupa untuk ingetin teman-teman dan juga kita semua untuk ikutin acara kita dari awal sampai akhir. Karena di akhir acara akan ada kuis yang berhadiah special merchandise dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. So, ikutin terus acara kita dari awal sampai akhir di Biso Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kembali lagi di Biso Mapan episode 54. Nah, sekarang udah bersama Nesha, Ibu Jenny Feng Shui. Halo Ibu, selamat sore. Ibu Jenny. Nesha, apa kabar? Iya, Nesha baik. Gimana Ibu? Apa kabar Ibu? Ya, sehat. Oke, kungsi Ibu. Kita masih dalam suasana Imlek. Kungsi Fatsa Ibu. Oke, xie Ibu. Ibu, ini Nesha mau tanya-tanya nih. Kita kan hari ini mau bahas tentang Feng Shui. Sebenarnya Feng Shui ini dari mana sih Bu? Asal latar belakangnya? Mungkin Ibu boleh jelasin nih ke kita. Ya, jadi pada dasarnya tuh Feng Shui kan ya dari istilahnya pasti kita tahu semua lah ya, bahasanya adalah bahasa Mandarin. Dan Mandarin itu berasal dari negeri Cina lah gitu ya. Memang ini adalah aturan pedoman hidup dari masyarakat Cina. Jadi sebenarnya Feng Shui itu adalah tatanan hidup dari masyarakat Cina gitu, Nesha sebenarnya. Oh, betul banget. Jadi ini sesuai dengan asal mulanya ya dari Tiongkok, dari China ya Ibu ya. Lalu Ibu, kenapa sih kita kalau misalnya kita bangun rumah atau hunian, kita harus memperhatikan sisi Feng Shui ini Ibu? Mungkin boleh dijelasin juga. Tadi saya belum jelasin lagi ya bahwa Feng Shui itu adalah ilmu keseimbangan. Sebenarnya kan ilmu tatanan hidup adalah ilmu keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dengan sekitarnya. Jadi manusia dengan lingkungannya, terus manusia dengan bangunan, ataupun juga manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan aktivitasnya. Jadi ini sebenarnya adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur keseimbangan manusia pada dasarnya. Jadi biasanya adalah manusia, gitu ya. Nah, kalau Nesha tadi bertanya, perlu nggak sih membangun rumah memperhatikan kaidah Feng Shui gitu ya tadi ya? Sebenarnya memang sangat perlu kan, tadi ada hubungannya dengan manusia. Jadi manusia berhubungan dengan rumahnya, dengan bangunannya, dan manusia kan banyak beraktivitas di dalam rumah tinggal tentunya gitu ya. Minimal kan kita tidur di rumah 8 jam sehari gitu. Jadi sepertiga hari kita ada di rumah. Makanya sangat perlu penataan keseimbangan Feng Shui gitu. Oh, betul banget. Jadi karena kita nanti sehari-hari ya Ibu ya, akan di rumah, ini kaitannya erat banget dengan manusia. Nah Ibu, Feng Shui ini sendiri sering nih dikaitkan dengan arah mata angin. Nah menurut Ibu, ketika misalnya kita bangun rumah atau kita bangun sebuah bangunan, misalnya kantor gitu Ibu ya, adakah kaitannya Feng Shui dengan arah mata angin Ibu? Sangat erat ya. Jadi kan tadi Feng Shui itu adalah ilmu keseimbangan. Sebenarnya awalnya itu alam. Di alam itu kan yang paling erat adalah pergerakan langit, bumi gitu ya terhadap manusia. Dan langit dan bumi itu pada dasarnya kita akan mengetahui kutub-kutub keseimbangan. Jadi kutub keseimbangan itu yang kita namakan adalah kompas. Makanya kan semua itu dalam kehidupan itu arahnya sangat penting, mau mengarah kemana gitu. Itu adalah arah dari bumi ini, misalnya kompas itu adalah mengarah kita mau kemana. Jadi arah utara, selatan, timur, barat. Jadi memang arah mata angin ini digunakan sebagai pedoman untuk mengatur keseimbangan diri manusia dengan alam, dengan sekitarnya gitu sebenarnya, dan bagaimana kita bisa beraktivitas supaya seimbang gitu. Jadi kan Feng Shui itu adalah ilmu keseimbangan gitu. Iya. Nah Bu, kalau misalnya arah mata angin itu kan banyak ya Bu ya. Ada nggak arah mata angin tertentu yang ketika kita bangun rumah itu mesti diperhatikan Ibu?
Menurut Ibu gimana, Bu? Ya, memang arah mata angin itu kan kalau misalnya dalam metode yang saya anut adalah metode I Ching, itu kan biasanya dibagi menjadi 8 arah mata angin gitu ya. Nah, itu memang ada banyak, itu semua arah adalah bagus, semua sektor adalah bagus. Tapi memang setiap manusia itu memiliki kecocokan kutub tertentu dengan dirinya. Jadi kalau kita lihat memang kan kadang-kadang emang jarum kompas itu menuju ke arah utara selatan ya. Tapi kalau misalnya itu kompas rusak gitu ya, jadi katakan dia jarumnya jadi nggak bergerak sebagaimana mestinya lah, jadi katakan mungkin medan magnetnya nggak sesuai, jadi akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, demikian juga halnya kalau manusia itu kutub kompasnya itu nggak cocok gitu ya, jadi akhirnya manusia itu masih menentang keseimbangan bumi dan akhirnya menjadi lemah, jadi sakit gitu. Jadi, nah tapi memang semua arah mata angin itu bagus, jadi nggak harus hadap timur. Kalau orang-orang biasanya mencari lokasi rumah, saya mencari rumah hadap timur ya supaya dapat matahari pagi gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Barat nggak mau arah matahari sore. Sehingga sebenarnya barat pun juga bagus. Ada orang yang cocok di barat, ada orang yang cocok di barat laut, ada orang yang cocok di timur, bahkan ada orang yang cocok di ada derajat tertentu juga. Jadi kalau saya melihat satu kompas itu ada 360 derajat ya. Dan memang kalau dalam keseimbangan Feng Shui saya itu saya bagi-bagi lagi dari 360 derajat itu. Jadi memang setiap manusia itu memiliki kutub yang cocok dan kutub yang masalah ataupun juga kutub yang tidak seimbang bagi dirinya. Jadi di sini dalam arti semua arah mata angin itu baik gitu loh. Tapi memang sangat penting untuk melihat arah mata angin tersebut cocok nggak ya dengan si pemilik rumah ataupun juga pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut gitu. Wah, berarti memang kaitannya arah mata angin dengan Feng Shui ini cocok-cocokkan ya Ibu ya dengan setiap orang. Nah Ibu, masih dalam bagus ya, jadi nggak ada arah tertentu yang bagus jelek. Pokoknya semua arah mata angin itu adalah bagus gitu. Iya, betul banget. Jadi memang sebenarnya cocok-cocokan aja ya Bu ya dengan diri kita sendiri ya Bu ya. Nah Ibu, masih kaitannya dengan arah mata angin dan juga Feng Shui. Nah kalau misalnya di rumah, itu kan banyak ruangan ya Ibu ya. Tata letak dalam ruangan rumah ini adakah kaitannya Ibu dengan Feng Shui? Kalau misalnya dibahas dari sisi Feng Shui itu gimana Ibu? Sangat erat kaitannya ya. Bahkan di buku terbaru saya itu kan saya menata Feng Shui rumah tinggal praktis gitu. Jadi memang rumah itu kan tempat kita bermuara akhir. Bahkan rumah itu dikatakan rumah itu sumber sukses ataupun kehancuran kita gitu. Kalau rumahnya itu nggak seimbang, makanya kehidupannya jadi hancur dan berantakan gitu. Jadi makanya ada masalah di keuangan, karir, perkawinan atau jodoh gitu ya. Dan itu memang sangat erat banget masalah rumah dan keseimbangan manusia gitu loh ya. Jadi dan di sini kita dalam rumah itu ada banyak ruangan-ruangan tertentu. Kadang-kadang ruangan tertentu yang nggak seimbang itu bisa jadi masalah juga. Katakan rumahnya jadi lama-lama jadi gudang, gitu. Akhirnya keberuntungannya juga nggak bagus. Gitu. Dan memang setiap ruangan dalam rumah tinggal itu hendaknya mendapat keseimbangan Feng Shui yang baik gitu ya. Yang paling penting misalnya kayak kamar tidur, terus ruang keluarga, ruang makan. Jadi semua sektor dalam ruangan dalam rumah kita itu memang harus mendapat keseimbangan Feng Shui yang baik gitu menurut saya sih. Iya benar banget Ibu. Nah kalau misalnya menurut Ibu nih, kalau misalnya ada suatu ruangan yang berdekatan dengan ruangan lainnya, jadi tata letak yang baik itu kayak apa Ibu? Misalnya ada gudang nggak boleh deketan dengan kamar mandi atau gimana Ibu? Gimana nih kalau menurut sisi Feng Shui-nya Ibu? Sebenarnya itu sih nggak ada aturan pasti bahwa gudang nggak boleh dekat apa, tapi memang biasanya gudang itu kita letakkan di area yang jelek buat penghuni rumah, terutama kepala keluarga. Karena gudang itu sifatnya adalah menyimpan, tidak aktif gitu ya, terus gelap gitu ya. Nah tapi untuk tahu sektor yang bagus atau enggaknya kita mesti ngecek dari si penghuni punya tanggal lahir gitu ya. Nah tapi ada sih yang paling gampang itu adalah aturan WC dan kamar gitu ya. Yang paling gampang itu di atas kamar tidur, di bawah kamar tidur nggak boleh ada WC, ataupun sebaliknya di atas kamar tidur juga nggak boleh ada WC, ataupun juga dapur di bawahnya nggak boleh, di atasnya dapur nggak boleh ada WC, ataupun juga sebaliknya di atas dapur nggak boleh kamar tidur. Jadi itu memang adalah norma-norma yang secara umum gitu Indonesia. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau sampai terjadi masalah-masalah Feng Shui, ibaratnya di atas dapur ada kamar tidur, sebenarnya semua itu pasti ada solusinya lah gitu. Jadi nggak perlu takut, semua pasti ada solusinya dan kita akan mengatur bagaimana penyeimbangannya gitu. Iya. Kalau menurut Ibu nih, tadi kan di atas kamar tidur nggak boleh ada WC, di bawah WC juga nggak boleh ada kamar tidur. Itu kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Kalau dari sisi Feng Shui, apakah mengurangi hokinya kita gitu Bu? Atau bagaimana Ibu? Jadi sebenarnya itu adalah masalah kecocokan energi ya. Kalau kamar tidur kan tempat orang tidur gitu, kita beristirahat harusnya mendapat energi yang seimbang.
harusnya tenang gitu ya, nggak bermasalah gitu ya. Lalu kalau misalnya di bawahnya terdapat dapur gitu ya, berarti kan panas auranya, dan dapur itu adalah tempat yang bermasalah karena energi kotor. Itu ada pertentangan energi. Demikian juga kalau di bawah kamar tidur ada WC juga energi, WC kan kotor, jadi ada pertentangan energi, dan juga di WC itu ada energi yang terlalu dingin gitu, itu machin karena terlalu banyak energi air gitu. Nah, jadi itu memang nggak seimbang juga buat kulit. Jadi memang ada kesesuaian energi antara ruang tertentu yang bertentangan ataupun juga malah menjadi membuat terlalu lemah atau terlalu kuat. Jadi semua itu dalam feng shui itu nggak boleh terlalu gitu. Oke, nah Ibu, kan Nesya juga sudah sering gitu ya lihat kalau misalnya di dalam kamar tidur itu ada WC. Itu lebih baik WC-nya itu di luar atau di dalam kamar tidur, Ibu? Kalau menurut sisi feng shui-nya? Kalau Nesya ikut di saya punya media sosial juga ya, sebenarnya nggak boleh dipaksain gitu ya. Saya juga pernah mengatakan kalau nggak salah di TikTok, saya lupa ya. Jadi bahwa nggak boleh dipaksain kalau emang ruangan kita itu kamarnya itu sempit, jangan dipaksain harus ada WC di dalam kamar tidur. Memang lebih baik sih WC dan kamar tidur itu terpisah. Jangan sampai WC di kamar tidur itu membuat kita jadi masalah gitu. Apalagi kalau misalnya pintu WC langsung terlihat langsung dari ranjang, itu juga nggak bagus. Nanti ya penghuni jadi sakit-sakitan. Jadi kalau misalnya kamar tidurnya kecil, dia nggak usah dipaksain ada WC. Maka itu lebih baik dalam kamar tidur nggak ada WC gitu. Bisa dibaca juga sih di buku saya yang terbaru itu, Tasya Praktis Feng Shui Rumah Tinggal aja. Oke, baik. Jadi cukup jangan dipaksakan ya Ibu ya. Kalau misalnya memang kamar tidurnya sempit, kita bisa akalin WC yang kita taruh di luar. Nah, untuk yang tata letak kita udah bahas. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi nih tentang warna suatu bangunan ya atau hunian. Ini juga menarik kalau misalnya kita bahas dari sisi feng shui. Tapi tentunya nggak sekarang kita bahas. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Bisa Mapan. Kembali lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Nah, tadi kita udah bahas tentang tata letak ya dari sebuah rumah atau hunian yang cocok dari sisi feng shui. Sekarang kita mau bahas tentang warna. Ini warna juga salah satu kaitan erat dengan feng shui. Nah, Ibu Jenny, Nesya mau nanya nih Ibu, kalau misalnya warna dari sisi feng shui itu ada arti-arti tersendiri nggak sih Bu? Tentunya ada. Jadi warna itu juga memiliki aura energi ya, karena warna itu pada saat kita melihat warna akan terekam di mata dan akan terbawa ke pikiran dan akhirnya ke dalam tubuh kita bekerja sesuatu akibat warna tersebut. Nah, ini warna memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam feng shui itu ada 5 elemen yang sangat penting dalam kehidupan, dan warna ini bisa mewakili dari 5 unsur tadi itu. Jadi kadang-kadang memang kita butuh unsur sesuatu untuk menyeimbangkan diri kita. Nah, dengan adanya warna ini kadang-kadang suka kita melihat akan lebih teduh gitu. Misalnya kayak kita melihat warna merah lah gitu ya. Melihat warna merah kayaknya lebih bersemangat, lebih bergairah gitu. Atau misalnya kalau dalam simbol 5 unsur itu adalah warna elemen api. Jadi memang di sini setiap warna itu memiliki arti baik sesuai dengan keseimbangan unsur. Dan memang setiap manusia itu butuh warna untuk menyeimbangkan dirinya. Jadi kadang-kadang ada kan kalau kita pakai warna ini, kok jadi kelihatan wajahnya jadi lebih buta atau ruangannya jadi lebih membangkitkan emosi atau lebih dingin atau ya macam-macam. Jadi memang warna itu sangat penting pengaruhnya dalam feng shui untuk menyeimbangkan manusia. Jadi mungkin kalau warna ini balik lagi ya Bu ya, tadi cocok-cocokan juga dengan manusianya, dengan orangnya. Nah Ibu, sekarang kan kita memasuki tahun macan air ya Bu ya. Ada nggak Bu kaitan warna rumah dengan tahun ini Bu? Mungkin Ibu boleh jelasin juga ke kita. Ya sangat erat juga sih, karena kan tadi saya bilang rumah adalah tempat tinggal kita, itu 8 jam sehari kita berada di rumah. Jadi rumah itu sumber daripada kesuksesan kita ataupun kehancuran kita. Kalau kita bermasalah dari rumah, makanya akhirnya kehidupan kita jadi bermasalah. Dan di dalam rumah itu yang paling dominan adalah energi aura warna ya. Kalau warna, pemilihan warna di rumah itu salah, akibatnya penghuninya jadi salah juga jalan kehidupannya gitu ya. Atau juga
energi yang terjadi atau aktivitas yang terjadi nggak sesuai semua gitu. Jadi makanya sangat penting supaya rumah memiliki warna yang seimbang. Apalagi tahun ini adalah tahun macan air. Tahun macan air itu sangat menimbulkan aura kegelisahan, terus lalu juga emosional. Pokoknya auranya sangat fluktuatif lah, naik turun yang buat kita jadi agak pusing gitu ya. Nah, harusnya rumah itu mendapatkan warna yang simbolnya adalah kestabilan buat diri kita. Kalau sampai di rumah itu warnanya itu membuat kita nggak stabil, ya artinya di tahun macan air ini makin berat lah kita gitu. Jadi memang sangat penting untuk memilih warna yang baik di tahun macan air ini gitu ya. Makanya warna kestabilan itu bisa kita lihat adalah warna-warna tanah gitu. Jadi warna tanah cukup seimbang, bisa menyeimbangkan diri kita supaya lebih stabil dalam kehidupan. Misalnya diantaranya warna krem, orange, coklat, salem, itu ada warna-warna tanah, earth tone lah. Baik, jadi mungkin seperti yang Ibu tempatin saat ini ya ruangannya ya, lebih ke cerah, putih gitu Ibu ya. Nah gimana Ibu kalau misalnya dengan pemilihan warna-warna yang pekat Ibu, seperti mungkin hitam atau mungkin merah marun juga Bu, ini masih dalam merah-merah juga gitu Bu ya, ataukah masih sama feng shui-nya atau gimana Ibu? Jadi dalam warna itu juga ada perpaduan warna, seperti misalnya kita warna yang warna-warna yang soft itu kan misalnya kayak warna-warna yang perpaduan gitu ya, itu sebenarnya gabungan antara warna tertentu dengan elemen putih gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan dalam feng shui adalah aura yang terang, jadi warna yang hasilnya adalah aura terang gitu ya. Putih kita gunakan untuk cleansing atau buat sesuatu ruangan jadi lebih terang, dari visual mata juga lebih bersih lah kelihatannya gitu. Nah, memang kalau perpaduan tadi merah yang tadi Nesya bilang, merahnya merah marun atau merah yang cenderung ke hitam. Jadi merah kan dipadu dengan hitam sebenarnya secara elemen feng shui itu ada sedikit konflik lah ya. Jadi tapi memang kita lihat lagi juga, kalau memang orang tersebut membutuhkan warna merah dan hitam nggak masalah gitu. Jadi tergantung juga situasinya, bagaimana si orang yang berada di ruang tersebut membutuhkan warna-warna tersebut. Seandainya ada warna merah dan hitam, kita menghadirkan elemen kayu, air, kayu, api. Jadi adalah elemen keseimbangannya. Jadi kalau kita memiliki elemen kayu, tahun ini kan lagi over energy kayu. Berarti hadirnya warna merah dan hitam sebenarnya masih oke gitu, asal ada elemen kayu juga di ruangan tersebut. Misalnya ada lukisan, ada tanaman, ataupun juga ada furniture kayu, itu akan lebih seimbang gitu. Oke, berarti nggak cuma warna Ibu ya, tapi elemen-elemen yang ada di rumah, misalnya lukisan dan lain sebagainya, itu juga jadi penentu gitu Ibu ya, untuk mendorong si warna ini. Nah Ibu, kalau misalnya kita bahas warna, ada nggak sih Bu warna tertentu untuk ruangan tertentu yang menjadi perhatian nih dari sisi feng shui? Misalnya kalau kayak kamar tidur Nesya ini warnanya kuning, nah itu menurut Ibu gimana Ibu untuk tahun ini? Jadi memang kalau mau lebih detail spesifik, memang kita harus ngecek tanggal lahir si penghuni ya, yang membeli kamar. Tapi memang ada warna-warna umum yang bisa digunakan, sebenarnya yang digunakan untuk seluruh penghuni rumah lah. Itu kalau bicara masalah kamar, sangat spesifik dengan individu per individu. Tapi warna secara umum bisa digunakan adalah warna untuk ruang keluarga, ataupun juga ruang tamu, ataupun juga ruang makan. Jadi karena di tahun macan air ini adalah tahun yang sangat membutuhkan ketenangan, jadi kita harus menghadirkan ketenangan dalam ruang keluarga kita. Jadi warna-warna yang tadi perlu dihadirkan adalah warna-warna earth tone atau warna-warna tanah. Di antaranya warna krem, ivory, atau juga warna broken white. Nah kalau seandainya Nesya tadi bilang kamarnya Nesya warna apa tadi Nesya? Kamar Iya. itu warna tanah sih, tapi kuning itu ada kuning yang terang, ada kuning yang soft gitu ya. Lebih kuning soft sih Bu. Kuning soft ya. Mungkin ada kuning-kuning yang kayak putih-putihan gitu masih oke gitu. Tapi kalau misalnya kuningnya itu adalah kuning yang sangat terang sekali kan harusnya kita tidur dengan elemen dengan aura tenang atau yin ya. Terlalu dapat warna terlalu kuat juga nggak bagus gitu ya. Sebaiknya sih dicocokin lagi juga Nesya dengan tanggal lahir kamu gitu. Ya berarti nanti kalau Nesya bangun rumah mau konsul dulu ini Bu ya ke Ibu ya. Ya. Oke Ibu, tadi kita udah bahas ya Bu ya tentang elemen-elemen yang bisa dipadukan nih warna di ruangan, misalnya kayak lukisan, tanaman dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya dari Ibu ada nggak sih elemen-elemen tertentu yang mungkin dilarang atau mungkin menjadi perhatian kita selama 1 tahun ke depan di tahun macan air ini? Iya, jadi karena tahun macan ini adalah tahun yang sangat tidak pasti dan sangat fluktuatif, jadi jangan sampai kita menghadirkan aura itu ruangan kita menjadi aura-aura yang membuat kita malah jadi gelisah
ataupun juga kurang tenang, ataupun juga emosi. Itu bisa kita lihat dari elemen-elemen dekorasi interior. Jadi kayak pajangan-pajangan yang membuat kita jadi ketakutan gitu ya, seperti kayak patung-patung gitu ya, patung-patung yang beraura wajah orang yang menyeramkan, atau lukisan-lukisan yang kesedihan, lukisan-lukisan penderitaan, atau lukisan-lukisan kayak misalnya ibu gendong anak, ataupun juga lukisan pasar, kekacauan gitu, ataupun juga lukisan-lukisan yang pokoknya simbolnya itu secara penglihatan mata, visual mata itu simbolnya artinya membuat kita makin bingung, itu sebaiknya jangan dipasang. Apalagi benda-benda tajam gitu ya, benda-benda tajam seperti misalnya ada dekorasi yang lancip-lancip gitu, itu sebaiknya jangan dipasang juga. Dan mungkin juga kalau misalnya ada elemen-elemen yang tajam seperti ukir-ukiran, ada baiknya jangan dipakai dulu lah semacam tahun ini, biar supaya kita lebih tenang lah gitu. Jadi nggak sampai meningkatkan kegelisahan kita gitu, karena itu sangat penting, karena tahun macan ini tahun yang sangat membawa aura tidak tenang dan gelisah lah gitu ibaratnya. Oke, kalau misalnya nih Ibu di kamar tidur, Nesya tuh sering dengar kalau misalnya kaca itu nggak boleh dihadepin ketika kita lagi tidur. Nah itu menurut Ibu gimana Ibu kalau dari sisi feng shui-nya? Sebenarnya sih ya memang benar, karena kaca itu awalnya adalah yang, sedangkan kita tidur kan energi yin. Nah kalau sampai ada kaca dalam kamar tidur, cermin sebaiknya letaknya itu jangan sampai langsung sebelah dengan ranjang kita atau di depan ranjang, karena pada saat tidur tuh kadang energi yin, dan kalau kita langsung lihat yang akan terjadi conflicting energy ya tentunya ya. Kalau terjadi conflicting energy ya tentunya akan berat juga, makanya jadi tidurnya nggak tenang gitu atau sakit gitu. Maka itu sebaiknya kaca dalam kamar tidur tidak langsung berdekatan dengan ranjang, atau lebih baik terpisah, jangan di kamar tidur gitu. Ada ruang tersendiri, ruang make up atau ruang ganti atau walk-in closet gitu sih. Oke baik, jadi memang mungkin yang Nesya dengar ini cukup benar gitu Bu ya, kalau misalnya kaca berhadapan kita langsung dengan tidur itu membuat diri kita nggak nyaman. Nah ini masih bahas kamar tidur lagi nih Bu, karena kita kan cukup banyak ya menghabiskan waktu di kamar tidur. Kalau menurut Ibu nih, ada nggak sih posisi ranjang atau bahkan lemari yang sesuai dengan ilmu feng shui-nya Ibu, kalau untuk kamar tidur? Jadi sebenarnya ranjang atau lemari itu sangat ya tergantung juga sih penghuninya tuh butuhnya seperti apa. Tapi diusahakan yang paling penting dalam kamar tidur itu jangan kebanyakan barang. Jadi intinya orang yang berada dalam kamar tidur dengan jumlah barangnya itu seimbang. Kalau sampai jumlah barangnya terlalu banyak, akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Biasanya yang membuat barang terlalu banyak adalah kehadiran benda-benda besar seperti lemari gitu ya, tentu aja ya. Nah, tapi kalau misalnya ruangan kamar tidur besar, mau ada lemari ya masih oke. Tapi asal lemari jangan terlalu lebih besar daripada kapasitas kamar tidur gitu ya. Karena lemari itu sifatnya seperti gudang. Kalau kita tidur banyak lemari, jadi kita malah tidur di gudang gitu. Nanti akhirnya kebentungan itu jadi nggak aktif gitu ibaratnya. Jadi memang dalam kamar tidur itu sebaiknya hadirnya lemari itu harus hati-hati juga, jangan terlalu banyak lemari gitu ya. Kalau terlalu banyak lemari akhirnya kamar tidur menyerupai seperti gudang gitu. Kalau misalnya kamar tidur terdapat ranjangnya memang sebaiknya jangan berdekatan dengan kamar mandi ataupun juga dengan aura-aura gudang tadi seperti lemari, jadi agak berjauhan lah jaraknya. Oke, berarti memang untuk susunan ranjang pun dan juga komposisi gitu Bu ya, yang ada di ruangan itu juga sangat diperhatikan. Nah lalu Ibu, kalau misalnya kita bahas tentang dekorasi yang ada di rumah. Kalau misalnya kan dekorasi ini sering kali dipajang itu di ruang tamu, di ruang keluarga. Ada nggak Bu dekorasi-dekorasi yang menjadi perhatian, khususnya mungkin untuk tahun ini ataupun untuk tahun-tahun ke depan sesuai dari ilmu feng shui-nya Ibu? Ya, jadi semua kan elemen dekorasi itu baik sekali, tapi jangan sampai dekorasi yang ada itu membuat kita menjadi masalah atau menjadi auranya menjadi semakin kurang tenang, semakin emosi gitu ya. Sebenarnya sepanjang tahun ini hindari warna-warna yang membuat kita kurang tenang. Tapi memang tahun ini terjadi over energi kayu sih sebenarnya ya. Hadirnya tanaman ini harus hati-hati juga, karena tanaman ini jangan sampai terlalu banyak. Kalau beberapa tahun kemarin itu tanaman adalah penyeimbang buat diri kita, tapi sepanjang tahun ini hadir tanaman nggak boleh kebanyakan sih. Ada tanaman boleh, tapi jangan kelebihan. Jadi ataupun elemen-elemen kayu seperti misalnya lukisan hutan gitu, apalagi hutan itu kan ada banyak pohonnya ya, itu sebaiknya jangan hadir di rumah dulu tahun ini. Ataupun juga lukisan-lukisan seperti misalnya kayak sawah sebenarnya masih baik ya, asalkan sawahnya ini terang dan juga sawahnya ini dalam kondisi sedang panen gitu ya.
yang perlu dihindari lagi adalah lukisan-lukisan seperti yang sifatnya seperti kayak alam yang dalam kondisi kacau gitu ya, karena memang tahun ini sedang ada masalah ketidakseimbangan, jadi jangan menghadirkan elemen-elemen yang sifatnya tidak seimbang juga dalam rumah gitu kali. Oke, berarti memang lukisan-lukisan ya Bu ya, mungkin yang sangat menjadi perhatian ya, karena lukisan itu juga memancarkan sebuah energi yang nanti takutnya tabrakan gitu ya dengan energi macan air untuk tahun ini. Nah, terima kasih Ibu, nanti kita akan lanjut lagi bahas, nanti Ibu akan memberikan kita nih tips and tricks untuk nanti anak-anak milenial yang mau bangun rumah. Tetap di Bisa Mapan, di Bincang Sore tentang masa depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Nah, tadi kita udah bahas tentang tata letak, warna, juga kerangka. Nah, kita mau bahas nih gimana sih strategi untuk anak-anak milenial yang mau bangun rumah khususnya untuk tahun ini, tahun macan air. Dari Ibu nih Ibu, ada nggak sih strategi yang atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau bangun rumah khususnya untuk tahun ini Ibu? Iya, jadi sebenarnya rumah tadi kan saya bilang sangat penting ya, karena rumah itu simbol sukses untuk kehancuran kita. Nah, buat para milenial, kita kalau membeli rumah itu harus sesuai juga dengan kebutuhan kita. Milenial ini kan kehidupannya kepengennya serba praktis gitu ya, tapi jangan sampai praktisnya ini terlalu praktis akhirnya buat kita masalah. Hindari kehadiran seperti model-model studio. Jadi semua jadi satu gitu ya, karena memang milenial itu karakternya kepengen supaya semuanya praktis, jadi kalau bisa sambil makan, sambil kerja sama apa dalam satu ruangan. Nah, harusnya kita harus bisa memisahkan, terutama ruang tidur harus dibuat senyaman mungkin dan terpisah dari ruangan bekerja. Karena fenomena kerja ini sekarang jadi penting juga, karena semua kan fenomena WFH itu, work from home itu adalah hal yang akan menjadi tren ya, tren perubahan dari sejak tahun 2020 itu. Jadi kita harus bisa memiliki kamar tidur yang seimbang dan harus terpisah dari ruang kerja. Lalu juga jangan lupa juga di rumah kita harus punya ruang keluarga yang berada di tengah rumah. Lalu juga jangan sampai terlalu banyak WC gitu. Kalau orang-orang tuh kepengennya serba praktis, hidup serba praktis, jadi kemana-mana dekat, jadi dalam tiap kamar ada kamar mandi, nanti akhirnya bermasalah secara fleksi. Jadi pokoknya tips-tips yang paling dasar adalah kebutuhan penghuni itu, jumlah penghuni dan besar rumah itu harus seimbang. Jangan sampai kita rumah terlalu besar, penghuni juga sedikit, itu juga masalah. Ataupun penghuninya banyak, kadang-kadang mungkin ada orang tuanya numpang, adiknya numpang, tapi rumahnya kekecilan, itu juga masalah juga. Jadi seimbangkan kapasitas penghuni dan besar rumah Anda juga. Itu paling tips dari saya juga di tahun ini ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita juga ada ngomong terkait tentang mata angin ya Ibu ya, kalau misalnya kita mau bangun rumah nih pertama kali, yang baik atau yang bagus itu menghadap arah mana Ibu? Kalau tadi kecocokan dengan Feng Shui, kalau misalnya untuk tahun ini itu gimana Ibu? Jadi sebenarnya semua arah mata angin baik sih. Memang kalau misalnya dalam metode Feng Shui kan ada banyak metode. Jadi ada metode Feng atau bentang bergerak. Tapi menurut saya sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi semua sektor kan baik juga. Tapi memang semua penghuni itu cocok-cocokan. Hanya di tahun ini mungkin ada bintang tertentu yang kurang seimbang. Tapi sebenarnya gampang sih. Di ruang-ruang, setiap ruang Anda, tahun ini yang paling penting dibuat terang. Jadi dibuat terang itu dalam arti kita harus menghadirkan banyak cahaya untuk cleansing alami daripada masalah-masalah Feng Shui tadi gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya orang ada yang bilang di sektor utara lagi berat gitu ya, atau timur lagi berat, sebenarnya itu nggak masalah juga. Terkadang malah bisa jadi bagus juga kan. Yang paling penting adalah setiap ruangan, sektor di rumah kamu harus terang, ada cahaya, dan juga jangan ada barang yang bertumpuk gitu. Jadi sebenarnya arah mata angin semuanya sih sama aja ya. Menurut saya sih nggak ada arah yang pantang sekali. Tapi memang kalau dalam metode Feng tapi itu kan adalah metode yang berdasarkan perhitungan langit dan bumi terhadap bangunan, bukan terhadap manusia. Kalau saya melihatnya adalah bangunan terhadap manusia, yang paling penting manusianya. Kadang-kadang memang sektor itu kurang bagus dari langit dan bumi terhadap bangunan, tapi kalau manusianya bisa membawa, akan lebih baik juga. Jadi yang paling penting adalah semua sektor di rumah harus dibuat terang.
Oke, Nisha juga setuju dengan Ibu. Jadi selain memang kita sudah mengatur sedemikian rupa, kitanya juga harus memberikan energi yang baik lah Ibu ya di dalam rumah tersebut. Karena kita udah di akhir acara, kita akan memberikan penonton kuis yang nantinya berhadiah dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Boleh Ibu kita berikan satu pertanyaan untuk penonton kita hari ini? Ya, pertanyaannya adalah tahun baru Imlek 2022 adalah tahun. Wah, ini jawabannya mudah sekali ya Ibu ya. Kita langsung aja teman-teman boleh jawab di kolom komentar kita. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel kita. Langsung dijawab ya teman-teman di kolom komentar. Terima kasih Ibu, Nisha mengucapkan dan juga dari tim yang sudah mengundang Ibu hari ini dan juga untuk sharing-sharingnya tentang Feng Shui. Jadi kalau misalnya Nisha boleh simpulkan Ibu, Feng Shui ini sebenarnya kecocokan juga ya Ibu dengan diri kita dan juga apa yang tempat kita tinggali. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini, semoga Ibu sehat selalu. Kita jumpa lagi di Biso Mapan berikutnya, bincang sore tentang masa depan. Selamat sore, sampai jumpa.